والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ابن عباس أن رسول الله صلى رضي الله الله عنهما رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi." Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahlil kitab, dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Dan pada riwayat yang lain yaitu kepada mentauhidkan Allah. Fa inhum atauka lidzalika fa'limhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Maka jika mereka mentaatimu karena hal demikian, fa'limhum, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu pada siang dan malam. Setiap malam? Sehari? Hari semalam. Ya, terus. Fa innahum ata'uka lidzalika fa'limhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Maka jika mereka mentaatimu karena hal demikian, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka mengeluarkan zakat. Ya, sedekah sini zakat ya. Sedekatan zakatan. Zakat. Sedekah wajib. Terus tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, yang dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Fa inhum atauka lidzalika, maka jika mereka mentaatimu karena hal demikian, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hatilah terhadap harta-harta terbaik dari mereka. Ini tahdir ya, ini wa qara'ima masuk. Sampai maf'ul bih. Terus sama hadis wa iyyaka wa muhdatsatil umur. Iyyaka wal kadhibah dan seterusnya. Ini sama masuk. Terus wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun akhrajahu. Dan takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, maka sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Ya, maka sesungguhnya tidak kembali ke mana ini? Bainaha. Kembali ke mana? Doa. Dakwah. Takutlah engkau dari doanya. Jadi dakwah itu doa. Doanya orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya tidak ada antara doa tersebut dengan Allah hijab. Ada penghalang, batas yang menghalanginya. Akhrajahu. Apa artinya akhrajahu ini? Ya. Mereka berdua telah mengeluarkannya. Alif isnain siapa sini? Alif isnain. Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim. Ya, akhraju itu. Ya. Fa'ala fa'alu akhraju ini alif isnain artinya huma. Artinya huma mudzakkar. Kembali ke Al-Bukhari wa Muslimun. Jadi ini Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Baca. Qala Syekh. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ba'atha Mu'adzan wajjahahu wa arsalahu, yaitu mengarahkannya dan mengutusnya. Ya, itu artinya ba'asa. Mengutus, mengarahkan. Mengutus, suruh pergi ke sana. Terus ilal yamani ila iklimil ma'rufi janubul jaziratil arabiyyati da'iyan ilallahi wa waliyan wa qadiyan wa dhalika fi sanati 10 minal hijrati.
yaitu kepada wilayah yang sudah ma'ruf, yang sudah diketahui. Iklim wilayah, maksudnya kepada negeri Yaman. Wilayah ma'ruf. Letaknya di mana? Sebelah selatan Jazirah Arabia. Sebelah selatan Arab Saudi. Coba lihat di peta ya. Peta. Tuh, Arab Saudi. Bawahnya itu, sebelum Laut Merah itu, Laut apa itu? Itu namanya di Yaman. Yaman, Oman. Ke sebelah selatannya Arab Saudi. Ya, namanya jadi ini apa Arab Saudi. Ini di bawah ini terpotong, ini ada Yaman. Bagian selatannya. Kalian lihat di peta ya. Lihat di Google. Ya, Google Map ada itu. Ya, di situ Yaman, Oman, Tep. Lanjut. Sebagai apa beliau diutus? Da'iyan ilallahi wa waliyan wa qadiyan. Artikan. Sebagai dai yang mengajak kepada Allah dan sebagai pemimpin dan sebagai hakim. Ya wali itu maksudnya penguasa, pemimpin. Qadhi, hakim. Itu orang-orang dulu ya. Dia komplit, dia pemimpin, penguasa, bahkan dia imam, ya dia hakim, dia dai ila Allah. Ya, beda kita sekarang terpisah-pisah ya. Ya, beda kita terpisah-pisah. Terus lanjut. Hal demikian terjadi pada tahun 10 dari Hijriah. Ya, dalika kembali ke mana? Itu diutusnya Mu'ad ke negeri Yaman. Itu pada tahun ke-10 Hijriah. Itu di akhir hidup Nabi SAW. Terus Ahlul Kitabi. Kan Nabi meninggal tahun berapa? Hah? Oh jamaah. Nabi SAW meninggal wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Bulan 3. Bulan 3 apa? Rabiul Awal. Jadi pulang haji wada di bulan Dzulhijjah tahun ke-10. Ingatnya bulan Dzulhijjah bulan 12 akhir tahun. 10 itu beliau cuma hidup beberapa bulan setelah. Tepatnya di Rabiul Awal beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi hafal itu ya. Hafal. Ayo lanjut. Ahlul Kitabi humul Yahudu wan Nasara li'annahum kanu fil Yamani aktsara min musyrikil Arabi aw aghlaba. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ahlul Kitab mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena jumlah mereka lebih banyak di Yaman dari musyrikin Arab atau mereka lebih mendominasi hal tersebut. Jadi bukan berarti semuanya ya Ahlul Kitab, tapi mereka mendominasi kebanyakannya Ahlul Kitab. Bisa dipahami? Ini negeri Yaman. Dan tidak jauh ya dari apa yang kita pernah sebutkan tentang kisah datangnya pasukan bergajah. Ya. Ingat pasukan bergajah datang menyerang Ka'bah itu di tahun lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya? Pasukannya Abraha. Itu kalian tahu ceritanya kenapa? Tahu ceritanya tuh? Ya singkat ceritanya itu karena raja, saya lupa itu raja siapa. Ada raja itu yang iri dengan Ka'bah. Ya. Ka'bah didatangi dari seluruh penjuru, banyak orang datang, dia mau bikin juga seperti itu. Ya seperti Ka'bah yang didatangi sama orang, ya rutin setiap tahun, bahkan setiap saat ya orang datang situ rame. Dia pergi bikin rumah ibadah. Ternyata sunyi sepi. Malah ada orang yang ambil kotoran dia lumur ini di tembok-temboknya, di dinding-dindingnya, marah besarnya. Nah, disinilah dia berencana menyerang Ka'bah. Itu gerejanya itu rumah ibadahnya itu di negeri Yaman. Bikinnya di negeri Yaman. Jadi utus Abraha dari negeri Yaman ke Mekah untuk menyerang Ka'bah. Terus syahadatu yajuzu fiha ar-rafu ala annahu ismu yakun muakhkharan wa awal. Perhatikan, boleh dia dibaca rafa, syahadatu. Ya. Kenapa? Karena dia dianggap isim yakun. Isim yakun muakhkhar yang diakhirkan. Terus wa awal khabaruha muqaddamun wa yajuzul aksu. Sepertinya syahadat
boleh padanya dirofa sebagai isim yakun yang diakhirkan, dan awal adalah khobarnya yang dikedepankan, Nah, dan ini. boleh sebaliknya. Coba lihat ya. Nah, ada layar nih. Di situ kan disebutkan fal yakun awwala. Ini awwala, ya awal. Awwala di fathah. Berarti masuk, ya. Kenapa masuk? Karena dia dianggap khobar yakun. Mana isimnya? Isimnya syahadatu. Bisa juga dibalik. Kita bilang fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatah. Bisa dibalik. Bisa dibalik. Paham ya? Tapi yang disebutkan ini ya khabarnya dulu baru isimnya. Jadi syahadatu alla ilaha illallah. Terus Wa fi riwayatin ay fi riwayatin ukhra fi sahihil Bukhari, dan pada riwayat yang lain pada Sahih Bukhari, dalam ya. Sahih Bukhari. Oke, riwayat lain dalam Sahih Al-Bukhari. Terus Atau kalidzalika ay syahidu wan qadu li da'watika wa kafaru bima yu'badu min dunillahi. baik. Ini atau uka yang pertama ya. Atau uka yang pertama. Apa artinya? Atau kalidzalika, yaitu mereka mengucapkan syahadat dan mereka tunduk karena dakwahmu, dan mereka mengingkari dengan apa yang disembah Mereka selain dari Allah. Kufur terhadap yang disembah selain Allah. Baik. Mereka kafir kufur terhadap yang disembah selain Allah. Ya kan yang paling pertama dakwah kepada la ilaha illallah. Nah, baru setelah itu salat. Nah, ini. Nabi bilang fa inhum ata'u kalidzalik. Jika mereka taat kepadamu pada hal tersebut. Ya, ini maksudnya. Mereka mengucapkan syahadat, ya, masuk Islam, ya, mereka tunduk kepada dakwahmu dan mereka kufur kepada yang disembah selain Allah. Nah, itu baru. Nah, baru diajari salat. Ya, dikasih tahu tentang salat. Bisa dipahami? Nah, ini perhatian bagi orang-orang yang membimbing ya para muallaf untuk masuk Islam, jangan lupakan perkara ini. Ya, betul bisa langsung diajari tentang taharah, salat, tapi jangan lupa tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Jadi dia masuk Islam, dia bersyahadat, dia paham itu syahadat apa. Dia paham maknanya, bahkan dia paham konsekuensinya sampai dia bersyahadat tapi sudah masuk Islam, sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi di hatinya masih ada bentuk pengagungan kepada selain Allah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sekedar yang penting syahadat masuk Islam selesai. Ya, harus dibimbing. Ya, harus dibimbing, jangan dibiarkan ya. Dan minimal kita simpan nomor HP-nya, nomor ininya supaya kita bisa pantau. Ya, bisa pantau arahkan dia. Baik, untuk belajar tauhid, akidah. Baik, lanjut. Iftarada alaihim, aujaba alaihim. Iftarada alaihim, yaitu Allah mewajibkan atas mereka. Baik. Atau kalidzalika amanu bi fardiyatiha wa aqamuha. Atau kalidzalika, yaitu mereka beriman dengan kewajiban salat dan mereka menegakkannya. Ya, hak kembali ke salat. Ya, mereka mengimani akan wajibnya salat dan mereka apa? Mereka tegakkan salat. Karena mengingkari kewajiban salat itu bentuk kekafiran. Mereka tidak menentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang wajibnya salat 5 waktu. Terus Iyaka kalimatu tahdhirin. Atasnya iftarada alaihim shadaqatan. Ada situ. Ada. Baca. Iyaka. Sebelumnya. Tidak ada. Ini ada ya. Iftarada alaihim shadaqatan ay aujaba alaihim zakata. Jadi Allah mewajibkan atas mereka sedekah, artinya Allah mewajibkan atas mereka zakat. Jadi sedekah itu zakat. Ya, zakat. Zakat wajib. Iyaka kalimatu tahdhirin. Terus Iyaka, yaitu kata peringatan. Terus Wa karaima mansubun ala tahdhiri jam'u karimatin. Ya, Wa kalau hiya imam khiyarul. masuk. Alamat nasabnya fathah. Jamak taksir. Ini jamak taksir. Kenapa masuk ala tahdir? Ya.
min babi tahdhir. Karaimah ini jamak dari karimah. Apa itu? wa hiya khiyarul mali wa nafaisihi. Wa karaima yaitu dia mansub karena adanya peringatan. Mungkin bacanya wa nafaisuhu ya. Wa nafaisuhu. Wa nafa. Jadi harta-harta pilihan dan harta-harta berharga. Ya. Harta-harta pilihan dan harta-harta berharga. Maksudnya barang-barang berharga. Ya. Kalau mereka sudah bayar zakat, ya hati-hati dari harta-harta berharga yang mereka miliki. Jangan diambil tanpa hak. Tanpa hak. Terus. Ittaqi da'watal mazlumi. Ihdharha waj'al bainaka wa bainaha wiqayatan bi fi'lil adli wa tarkil zulmi. Ittaqi da'watal mazlumi yaitu hati-hatilah dan jadikanlah antara dirimu dan dirinya sebagai pelindung. Pelindung. Nah, ada sebagainya. Jadikanlah antara dirimu dan antara dia pelindung. Coba ulang. Dengan melakukan keadilan dan meninggalkan kezaliman. Dan jadikanlah antara dirimu. Hati-hatilah dan jadikanlah dirimu dan dirinya antara dirinya dan dia. Hati-hatilah dan jadikanlah antara dirimu dan antara dia pelindung dengan berlaku adil dan meninggalkan kezaliman. Ya, jadi bukan pergi ambil perisai ya, pergi ambil apa? Pergi ambil triplek bukan ya. Punya pelindung begitu besi bukan, tapi kita jadi pelindung dengan bifi'lil adil, dengan adil, dengan berlaku adil. Ya, wa tarkil zulm dan meninggalkan kezaliman. Nah, itu pelindungnya itu. Jadi disuruh hati-hati dari doanya orang terzalimi. Ya, maksudnya jadikan antara dirimu dengan doa tersebut pelindung. Caranya berlaku adil. Tinggalkan kezaliman. Nah, itu. Ya. Paham ini? Insyaallah tidak kena. Kenapa? Yang diancam sini adalah orang-orang yang keluar dari keadilan, terjatuh dalam kezaliman. Namanya mazlum. Ya, kalau kita tidak zalimi, bukan mazlum namanya. Ya. Saya doakan, kau doakan, Mak. Ya. Bisa paham ini? Ada orang begitu kadang merasa diri terzalimi, pada hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak terzalimi. Di sini yang diancam mazlum, doa orang yang terzalimi. Nah, itu baru mustajabah. Tapi kalau merasa saja menganggap ya pemerintah luar biasa baiknya sama dia, ini merasa terzalimi urusanmu. Ya, urusan Anda. Ya, betul-betul terzalimi. Ketika kita sudah adil, sudah meninggalkan kezaliman semampu kita, kita insyaallah aman. Ya, kita aman dari ancaman. Terus Fa innahu ay al-hal wa sya'nu. Fa innahu yaitu keadaannya dan perkaranya. Laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ay la tuhjabu 'anillahi bal turfa'u ilaihi wa yakbaluha. Laisa bainaha wa bainallahi hijabun yaitu doa tersebut tidak akan terhalangi dari Allah. Bahkan dia akan diangkat dan Allah akan terima, Allah akan kabulkan. Itu maksudnya. Ya, la tuhjabu ay da'watuh al-mazlum. Ya, doanya orang terzalimi tidak akan terhalangi dari Allah, akan terangkat ke atas dan Allah akan kabulkan. Terus akhrajahu ay akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaini. Akhrajahu yaitu terus yang mengeluarkannya adalah Bukhari dan Muslim pada sahih keduanya. Iya, terus. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila iklimil Yamani da'iyan ila Allah wa mualliman rasama lahu al-khittata allati yasiru 'alaiha fi da'watihi. Artikan makna hadis secara global bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengirim Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tatkala apa? Coba ulang. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz bin Jabal. Mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, terus ke negeri Yaman sebagai dai yang mengajak kepada Allah dan sebagai pengajar. Mana jawabannya? Lamma rasama lahu. Ini jawaban lamma. Wajjaha
fi'il syarat. Jawaban syarat rosama. Rosama lahul khittatan allati yasiru alaiha fi da'wati. Apa artinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan kepada Mu'adz langkah-langkah yang Mu'adz berjalan di atasnya pada dakwahnya. Ya, ini khittah. Itu jalur yang Mu'adz hendaknya berjalan di atasnya dalam berdakwah. Dikasih pesan-pesan. Harus kami di briefing ya, dikasih arahan-arahan begini nanti kamu di sana begini. Ya, dikasih tahu memang. Ya, baik. Sebelum berangkat. Terus. Fabayyana lahu annahu sayuwajjihu qauman ahla. Fabayyana lahu annahu sayuwajjihu. Pendek jimnya. Jim. Fabayyana lahu annahu sayuwajjihu qauman ahla ilmin wa jadalin. Fa'ala yufa'ilu wajaha yuwajihu. Fabayyana lahu. Terus. Fabayyana lahu annahu sayuwajjihu qauman ahla ilmin wa jadalin minal yahudi wan nasara. Ngerti kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz bahwasanya sesungguhnya dia akan menghadapi suatu kaum dari ahlul ilmi yang pandai berdebat dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, punya ilmu karena mereka punya kitab, ya. Mereka punya kitab, diberi kitab berarti mereka punya ilmu, wajadal, dan mereka punya kemampuan berdebat. Ya, berdebat kebenaran. Jadi persiapan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Terus liyakuna ala ahbatin limunadharatihim raddi syubahahum. Syubahihim. Ya, dijamak dari syubhatun. Syubahun. Ya, syubhah. Itu jamak ya, syubahihim. Artinya agar supaya Mu'adz di atas persiapan untuk berdiskusi dengan mereka dan membantah syubhat-syubhat mereka. Yakuna, isim yakuna mana nih? Ayo semua. Mana isimnya nih? Ayo semua. Dhamir. Fihi. Jawazan takdirhu. Huwa kembali ke Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Terus. Thumma liyabda'a fi da'watihi bil aham. Liyabda'a hamzah. Thumma liyabda' fi da'watihi bil ahammi fal ahammi fayad'u an-nasa ila islahil aqidati awwalan li'annaha al-asasu. Artikan. Kemudian agar Mu'adz memulai pada dakwahnya dengan hal yang terpenting, kemudian yang ini ataf ke mana ini? Ataf ke liyakuna. Ya, ataf ke liyakuna. Nabi berikan arahan ya agar Mu'adz persiapan ya dan memulai dakwahnya dengan al-aham fal aham. Ya, dengan sesuatu yang paling penting kemudian yang penting setelahnya. Ini kalau orang bilang apa? Skala prioritas. Ada prioritas pertama, kedua, ketiga. Ada 1, 2, 3, number 1, number seterusnya. Jadi semua penting, banyak yang penting, tapi diurut. Mana yang paling penting? Ya, paham ini? Mana yang paling penting? Itu dulu yang disampaikan. Baru setelah. Kemudian mendakwahkan kepada manusia untuk memperbaiki akidahnya adalah yang pertama kali karena dia adalah pondasi, asas. Ya, ini awalan. Jadi fayad'un nasa ila islahil aqidah awalan. Yang paling pertama, ya hendaknya kita mengajak manusia untuk memperbaiki akidahnya, meluruskan akidahnya. Itu tentang tauhid karena ini asas, ini pokok. Terus fa idzan qadu lidzalika amarahum biiqamis sholati li'annaha a'zamul wajibati ba'da tauhid. Bagus, masyaallah. Artinya maka jika mereka tunduk karena hal demikian terhadap hal tersebut, dzalika kembali ke mana ini? Semua menjawab. Sudah ngantuk ini semua. Ayo. Mereka tunduk kepada hal tersebut. Dzalika kembali ke mana? Apa yang ditunjuk ini? Kasih besar sedikit suaranya. Kepada tauhid. La ilaha illallah.
Baik. Nah, di sini baru amarahum bi iqamis shalah. Ya, baru diperintah untuk menegakkan salat. Karena salat sepenting-pentingnya salat, tauhid lebih penting. Bukan berarti kita remehkan salat, bukan. Ini cerita dakwah. Apa yang pertama kali disampaikan, didakwakan kepada mereka ini, orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa gunanya? Tidak mungkin mereka sholat, baru mereka masih Yahudi dan Nasara. Ya masuk Islam dulu dong. Bertauhid dulu dong. Ya, tegakkan dulu la ilaha illallah. Ya, makna kandungan konsekuensinya. Baru sholat. Tidak mungkin suruh sholat. Dan ini bukan hanya berlaku untuk orang-orang kafir. Kita juga kaum muslimin. Kita terjun di masyarakat. Subhanallah. Ini perkara akidah, perkara yang sangat mereka butuhkan. Coba bayangkan mereka meninggal dalam keadaan akidahnya belum lurus. Na'udzubillah. Mengerikan. Sangat mengerikan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Jadi hati-hati ya. Ini bukan hanya untuk orang-orang kafir, orang kaum muslimin juga. Ini yang paling pokok. Itu dakwah tentang tauhid, tentang tauhid. Terus فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله. Maka jika mereka menegakkannya, kembali ke mana? Salat. Terus Mu'adz memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka untuk membayar zakat yang diambil dari harta-harta mereka, yang dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka, untuk menolong mereka dan rasa syukurnya kepada Allah. Terus ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط ثم حثه على عدل الواجب الوسط. Apa artinya? Kemudian Nabi memperingatkan Mu'adz dari mengambil harta yang berharga. Ya. Karena yang wajib adalah pertengahan. Maksudnya kan ada kewajiban bayar zakat. Bayar zakat. Ya, tidak harus harta yang paling mewah dia keluarkan, dan tidak boleh juga harta yang jelek. Ya, paham ini? Pertengahan. Kapan dia sudah tunaikan, tidak boleh kita apa-apai harta berharganya, barang berharga. Nah, sudah ditunaikan kewajiban. Oh tidak, sini ini, tidak boleh. Ya, berbeda para penjajah ya. Kalian lihat sejarah penjajah, naudzubillah. Ini posisi kaum muslimin berkuasa. Ya, tegak keadilan, tegak keberkahan. Itu kalau penjajah berkuasa, subhanallah. Yang ada penderitaan. Ya. Sampai seperti ini ya, diingatkan oleh Nabi SAW. Karena ini bisa saja terjadi ya. Kalau tidak diingatkan, namanya orang berkuasa ya. Ada hartanya bagus ini. Sini. Ya, saya ambil. Nah, ini diingat. Ini kedzaliman, tidak boleh. Apa kau didoakan? Hati-hati. Ya, doanya itu tidak ada pembatas hijab antara dia dengan Allah. ثم حثه على عدل وترك الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan Mu'adz untuk berlaku adil dan meninggalkan kezaliman. Jadi ini tidak ada ya, tidak ada dalam lafaz hadis. Nabi SAW memotivasi Mu'adz untuk berlaku adil dan meninggalkan kezaliman. Tapi ada mafhumnya. Ya, karena kenapa? Larangan dari sesuatu itu adalah perintah untuk lawannya. Paham ini? Perintah untuk sesuatu adalah larangan terhadap lawannya. Sini kan Nabi cuma ingatkan, wattaqi da'watal mazlum. Cuma itu kan? Cuma itu yang Nabi ingatkan kan? Hati-hati kamu dari doanya orang terzalim. Nabi tidak suruh dia, kamu adil kok. Jangan kau zalim. Tidak. Karena ini sudah isyarat bahwasanya apa? Itu perintah, adil. Iya. Adil, tinggalkan kezaliman. Kenapa? Ya sampai kau didoakan, itu maksudnya. Paham ya? Di sini ada kata khas. Itu Nabi mendorong, memotivasi Mu'adz untuk adil dan meninggalkan kezaliman. Ya, agar dia artikan, lanjut. Li'alla yad'a. Seperti agar supaya orang yang terzalimi, orang yang terzalimi tidak mendoakan keburukan. Kenapa kita bilang mendoakan keburukan? Karena da'a yad'u muta'addi kepada Allah. Ini ada hafal itu ya.
kata-kata, fiil-fiil yang muta'addi dengan harf. Ya. Kapan harfnya ini, muta'addinya ke huruf ini, maka maknanya ini. Kapan hurufnya yang satu, maknanya ini. Da'a yad'u, berdoa. Ya. Kalau muta'addi pada huruf lam dengan huruf lam, da'a li, maka ini doa kebaikan. Yang mendoakan kebaikan. Ya. Coba lihat dalam hadis 3 perkara yang tidak terputus pahalanya. Au waladin salihin yad'u lahu atau alaihi. Yad'u atau lahu atau alaihi? Lahu. Itu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Bisa paham ini? Ini da'a li. Ini apa ini? Doa kebaikan. Tapi kalau da'a ala, ini alaihi. Agar jangan sampai orang yang terzalimi, yang dizalimi sama Mu'adz ini mendoakan kejelekan, keburukan terhadap dirinya. Ini pakai ala bukan lam. Misalnya sama rogibah. Rogibah fi senang, cinta. Rogibaan benci. Ini beda huruf. Huruf jarnya beda. Hurufnya saja, fiilnya sama. Ini banyak, ya ini banyak. Maksudnya tidak terlalu banyak sekali tapi ya bisa dihafal, Terus Munasabatul wa da'watuhu mustajabatun. Dalam keadaan doanya itu, doa orang terzalim itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus munasabatul hadits lil babi anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fihi irsalud du'ati lidzalika. Kesusahan hadis untuk bab bahwasanya yang pertama kali yang didakwahkan adalah kepada syahadat an la ilaha illallah, dan padanya terdapat pengutusan dai karena hal demikian. Baik, untuk mendakwakan la ilaha illallah. Terus ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa dipetik dari hadis. Al-awwal masyru'iyati irsalid du'at. Dhamma. Masyru'iyatu irsalid du'ati ila Allah. Faedah yang pertama, disyariatkannya pengutusan dai yang mengajak kepada Allah. Mengutus dai ilallah, ya, menyuruh kepada Allah. Bukan kepada partai, kepada golongan, kelompok, tidak. Ya. Tidak. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada tauhid. Ya. Bukan nama kelompok, nama organisasi, nama ini, nama partai, bukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli mereka mau kelompoknya apa, sukunya apa. Amin. Bisa dipaham ya? Baik. Lanjut. Al-thani anna syahadata an la ilaha illallah awwalu wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihin nasu. Bahwasanya syahadat an la ilaha illallah adalah kewajiban yang pertama kali dan dia adalah yang pertama kali yang didakwahkan kepada manusia. Ya, coba lihat ya. Kewajiban yang paling pertama itu tauhid, la ilaha illallah. Dan perkara yang paling pertama yang hendaknya kita sampaikan kepada manusia kalau kita berdakwah. Terus Al-thalith anna ma'na syahadati an la ilaha illallah tauhidullah bil ibadati wa tarku ibadati ma siwa. Wa tarku ibadati ma siwahu. Ya, itu dhamma ya. Wa tarku ibadati ma siwa. Artinya bahwasanya makna syahadat alla ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan ibadah dan meninggalkan ibadah apa yang selainnya. Wa tarku ibadati ma siwa. Meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ayat lanjut. Ar-rabi' annahu la yahkumu bil islamil kafiri illa bin nutqi bi syahadataini. Apa? La yuhkamu bi islamil kafiri illa bin nutqi bi syahadataini. Yuhkamu. Annahu la yuhkamu bil islamil kafiri illa bin nutqi bi syahadataini. Pada yang keempat, bahwasanya tidak dihukumi muslim seorang kafir, tidak dihukumi orang kafir itu muslim
kecuali mengucapkan 2 kalimat syahadat. kecuali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maksudnya seorang kafir tidak dihukumi sebagai seorang muslim kecuali jika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus Al-khamis, anna al-insana qad yakunu qari'an wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. qari'an aliman. Ada aliman situ? Qari'an aliman. Dan Ada? Saya ulang. Annal insana. anna al-insana qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Nah, coba lihat artikan apa? Hati. Bahwasanya seseorang kadang dia membacanya dalam kadang dia adalah seorang qari, penghafal Quran, aliman. Dia seorang punya ilmu. Tapi wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Tapi dia tidak mengerti, dia tidak paham makna la ilaha illallah. Coba lihat. Banyak ini, banyak. Oh, digelari ustaz, digelari orang berilmu, bahkan mungkin kiai, bahkan ini dan itu. Tapi naudzubillah. Ya. Dia tidak paham tentang la ilaha illallah. Tidak mengerti tentang la ilaha illallah. Baik. Atau kemungkinan kedua, aw ya'rifuhu wa la yahmilu wa la wala yahmilu ya'malu, wala amila ya- ya'malu. aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi kahali ahli al-kitabi. Atau dia tahu. Dia tahu Ustaz itu tentang la ilaha illallah. Dia tahu, tapi wala ya'malu bihi, tapi dia tidak amalkan. Ini sama saja. Kalau dia tahu, sama berarti sama ahli kitab. Sifatnya orang Yahudi. Iya. Tahu ilmu, tapi dia tidak amalkan. Tahu wajibnya la ilaha illallah, wajibnya beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan semuanya sembah selain Allah, tapi dia tidak amalkan. Naudzubillah. Nah, ini yang paling wajib diamalkan. Iya. Salat kau laksanakan. Iya, puasa kau puasa, haji bahkan berkali-kali. Tapi tauhid kau tinggalkan. Oh, salah besar. Paham ini? Salah besar. Ini bahkan dasar dan pondasi dari semua ibadahmu. Itu tauhid. Kapan ini tidak ada? Ya, bisa rusak semuanya. Baik, terus yang keenam. As-sadis, anna al-mukhatata al-ilmi. Anna tidak ada alif lam. Tidak ada alif lamnya. Mukhatabah. Anna. As-sadis, anna mukhatata al-ilmi. Mukhatabatal alimi. Anna mukhatabata al-ilmi laysat ilmi, alim. Ada alifnya. anna mukhatabata al-alimi laysat ka mukhatabatil jahili. Innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Min ahli kitab. Apa artinya? Bahwasanya pembicaraan, faedah yang keenam, bahwasanya pembicaraan kepada orang yang berilmu tidak sama dengan pembicaraan kepada orang yang jahil, yang Paham bodoh. maksudnya ya. Jadi kita mengajak bicara orang yang punya ilmu itu tidak sama dengan kita berbicara dengan orang bodoh, orang jahil. Ini siapa yang mau dihadapi sama Mu'adz? Orang punya ilmu. Diingatkan memang beda orang berilmu dengan orang tidak punya ilmu. Bisa paham ini, saudara? Ya. Kamu berdakwah di hadapan orang awam, ya, itu berbeda dengan kamu berhadapan dengan profesor, doktor, ya paham ini? Master, dan seterusnya. Beda. Ya, paham ini? Berat mana? Ya, berat di hadapan orang yang punya ilmu. Walaupun ilmunya salah-salah, ya. Syubhatnya banyak. Ya. Prof, ini, dan seterusnya. Wah, bahaya. Gimana kita mau jelaskan? Harus persiapan. Terus. As-sabi, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Sungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Ya, 7. As-sabi at-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insani khususan ad-da'iyata an yakuna ala basiratin min dunihi yatakhallasu min dinihi. Nah, artinya peringatan yang faedah yang ketujuh, bahwasanya peringatan atas bahwasanya seharusnya setiap manusia dikhususkan untuk para dai. Secara khusus, terkhusus bagi para dai.
terkhusus untuk para dai, bahwasanya dia harus berdakwah di atas basirah, di Untuk atas ilmu. berada di atas basirah, ilmu terhadap agamanya. Maksudnya setiap orang itu harus punya ilmu. Dia harus tahu tentang agamanya, punya ilmu tentang agamanya. Terkhusus lagi seorang dai, itu maksud. Ya, semua. Ya, harus punya ilmu. Ya, maksudnya setiap muslim dan muslimah harus punya ilmu tentang agamanya. Terlebih lagi terlebih lagi seorang dai. Jadi orang biasa saja ya kayak ya orang awam itu harus punya ilmu tentang agamanya, apalagi seorang dai yang mengajak kepada agama. Apa tujuannya? Yatakhallasu min syubhatil musyabbihina wa dzalika bi talabil ilmi. Subhanallah, luar biasa ini faedahnya. Agar dia bisa selamat dari syubhatnya al-musyabbih, orang-orang yang menebarkan syubhat. Ya, harus dia punya dasar pondasi ilmu agama. Ya, paham ini? Agar dia bisa selamat terlepas dari syubhat orang-orang yang musyabbih, orang-orang yang menebar syubhat. Dan kata Syekh wa dzalika bi talabil ilmi. Dan hal tersebut hanyalah dengan belajar agama. Coba lihat. Semuanya kembali kepada talabul ilmi, semuanya. Kita mau masuk surga, mau selamat dari neraka, mau selamat dunia akhirat, mau ini. Semua harus dengan belajar agama. Harus dengan belajar agama. Terus. Anna salata a'zamul wajibati ba'da syahadataini. Faedah yang ke-8, bahwasanya salat adalah kewajiban yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Ya, karena dia rukun Islam yang kedua. Ya, di sini juga diurut. Tauhid dulu, ila ayyuhidullah, syahadatul la ilaha illallah, baru salat. Ya. Jadi bantahan kelompok-kelompok yang mengaku ya berdakwah di jalan Allah, ya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi ternyata pas berdakwah tidak perhatian dengan tauhid, tidak perhatian dengan la ilaha illallah. Bahkan dia pun ditanya apa makna la ilaha illallah, tidak tahu. Apa rukunnya tidak tahu, apa konsekuensinya tidak tahu. Langsung ya, Ustaz, kalau itu disampaikan bisa memecah belah kaum muslimin, bisa buat orang lari. Ya, jadi kita langsung sholat saja. Ya, keutamaan amalan apa semua. Ya, ini berbahaya. Ya, jadinya apa? Sudah bertahun-tahun di situ belajar agama, tapi ternyata tidak paham tauhid. Bahkan marah kepada orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, jengkel, tidak senang. Oh, ini bahaya. Bahaya. Terus. At-tasi anna zakata aujabul arkani ba'da sholati. Bahwasanya zakat adalah rukun-rukun yang wajib setelah salat. Rukun Islam yang paling wajib setelah salat. Diurut ya. Jadi syahadat, baru salat, baru zakat. Terus. Asyarah. Bayanu masrafin min masarifiz zakati wa humul fuqara'u wa jawazul iktisari alaihi. Pada yang ke-10, penjelasan tempat-tempat penyaluran zakat. Itu golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Dijelaskan dalam surah At-Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8 asnaf. Dalam surah At-Taubah di sebelah kiri. Bawah. Baik. Di situ 8 di antaranya al-fuqara. Dan wajawazul iktisari alaihi, dan boleh kita membatasi diri dalam penyaluran zakat tersebut hanya kepada orang-orang miskin tersebut. Tidak apa-apa. Kan banyak golongan ya. Ada golongan. Kalau dilihat mungkin ini orang miskin, fakir yang paling butuh, walaupun amil ada, ya. Amil zakat ada yang lainnya. Nah, apa kita serahkan pada orang miskin saja. Dan itu sekali lagi kewenangan pemerintah. Kembali ke kebijakan pemerintah. Dia melihat yang mana yang terbaik. Terus. Hadiya asyarah. Annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mali illa biridha sahibihi. Faedah yang ke-11, bahwasanya tidak boleh mengambil harta terbaik, mengambil zakat dari bahwasanya tidak boleh mengambil zakat dari harta terbaik zakat kecuali dengan ridho pemiliknya. Terus. 12, at-tahdhiru min adh-dhulmi wa anna da'watal mazlumi mustajabatun walau kana 'asiyan.
Pada yang ke-12, peringatan dari kezaliman, bahwasanya doa orang yang terzalimi itu mustajab walaupun pelakunya bermaksiat. Ya, walaupun al-mazlum, walaupun orang yang dizalimi tersebut pelaku dosa maksiat. Bahkan kalau lihat konteksnya, ini dalam konteks apa ini? Ya, ketika Mu'adz diutus ke negeri ya, Yaman, yang mayoritas penduduknya orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Baik. Cukup dari sekian. Subhanallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.